Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau membahas mengenai satu pertanyaan sehubungan dengan kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Apakah kebakaran di Los Angeles itu merupakan hukuman langsung dari Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dalam Lukas pasal 13 ayat 1-15. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu, tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang ditimpa mati menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Apakah kebakaran di Los Angeles adalah hukuman langsung dari Tuhan? Dalam Lukas pasal 13 ayat 1-5 ini, Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa bencana tidak selalu merupakan tanda dosa individu. Ketika orang-orang bertanya kepada Yesus sehubungan dengan tragedi yang terjadi di Menara Siloam yang mengakibatkan tewasnya 18 orang, Tuhan Yesus menjawab bahwa mereka tidak lebih berdosa dari orang lain yang ada di Yerusalem, tetapi tragedi itu menjadi suatu peringatan untuk bertobat. Berbicara mengenai bencana seperti yang terjadi di Los Angeles, kita perlu melakukan pendekatan yang melibatkan berbagai sudut pandang. Pertama, dalam Alkitab disebutkan bencana yang terjadi sebagai teguran atau peringatan dari Tuhan. Secara khusus dalam Perjanjian Lama, beberapa bencana dikaitkan langsung dengan hukuman Tuhan dan peringatan dari Tuhan untuk manusia. Beberapa contoh yang saya bisa sebutkan: air bah di zaman Nuh yang tercatat di dalam Kejadian pasal 6-9. Tuhan menghukum dunia purba yang penuh kekerasan dan dosa melalui bencana banjir besar yang melanda seluruh dunia pada saat itu. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan keselamatan melalui Bahtera Nuh. Kehancuran Sodom dan Gomora yang tertulis dalam Kejadian 19. Kota-kota itu dihancurkan dengan api yang turun dari langit karena kejahatan mereka yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tetapi Lot dan keluarganya diselamatkan. Tulah di Mesir yang tertulis dalam Keluaran pasal 7-12. 10 tulah ini merupakan cara Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Firaun dan rakyatnya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita karya pembebasan yang Tuhan lakukan untuk umatnya Israel. Dalam kasus-kasus seperti yang saya sebutkan ini, Tuhan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui nabinya dan peristiwa atau tanda-tanda khusus. Yang kedua, bencana dalam sejarah peradaban manusia dan solidaritas. Sepanjang sejarah peradaban manusia dari dulu sampai sekarang, bencana-bencana yang terjadi seringkali memunculkan refleksi spiritual, perubahan sosial,
dan solidaritas. Tidak mungkin saya bisa menyebut satu persatu bencana-bencana yang sudah terjadi di dalam dunia ini. Tetapi beberapa yang saya mau bagikan kepada kita, yang masih segar dalam ingatan kita mengenai bencana-bencana seperti COVID-19. Ini adalah bencana internasional, di mana satu negara pun tidak terkecuali. Semua negara dilanda dengan COVID-19 dan banyak orang yang mati akibat dari COVID-19 ini. Kebakaran hutan di Kalimantan, dampak dari asapnya bukan hanya mengganggu masyarakat yang ada di sekitar hutan itu, tetapi juga orang-orang yang berada di negara tetangga seperti Malaysia. Bencana tsunami di Aceh yang telah mengakibatkan kehancuran dan kerugian harta benda dan korban manusia ratusan ribu jiwa. Bencana siklon Seroja yang melanda NTT dan masih banyak lagi bencana sepanjang sejarah bencana dalam peradaban manusia di zaman modern atau zaman digital ini. Semua bencana telah memicu perubahan sosial dan gerakan solidaritas di mana orang-orang Kristen, lembaga-lembaga pelayanan Kristen telah memberikan bantuan kepada para korban, dan hal ini menunjukkan kepada kita panggilan kita sebagai orang Kristen sebagai garam dan terang dunia. Yang ketiga, refleksi teologis terkait bencana masa kini. Bencana saat ini seperti halnya kebakaran di Los Angeles dan bencana-bencana yang lain yang beberapa di antaranya saya sebutkan tadi. Apakah itu merupakan hukuman langsung dari Tuhan atau bukan? Tidak semua orang Kristen akan sepakat bahwa bencana semacam ini secara otomatis merupakan hubungan langsung dari Tuhan. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan, apakah kebakaran di Los Angeles adalah hukuman langsung dari Tuhan, saya mengajak kita untuk mempertimbangkan beberapa hal tentang bencana. Pertama, suatu peringatan tentang kerapuhan hidup manusia. Manusia seringkali terlalu percaya diri oleh karena kekayaan yang mereka miliki, jabatan yang mereka miliki, intelektual yang mereka miliki. Mereka percaya diri bahwa mereka bisa melakukan kontrol atas alam ini. Tetapi melalui bencana alam yang terjadi, betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kebakaran seperti yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat, menjadi suatu peringatan dari Tuhan agar kita kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, karena hidup kita tidak sepenuhnya ada dalam kendali kita. Yang kedua, ujian dan kesempatan untuk bertindak. Seperti yang dicatat dalam kitab Ayub, tidak semua penderitaan berasal dari dosa. Kadang-kadang penderitaan merupakan ujian iman atau cara Tuhan untuk mengajar kita supaya kita hidup lebih peduli dan melayani orang lain. Orang Kristen melihat bencana sebagai ujian iman atau kesempatan untuk menunjukkan kasih, empati, solidaritas kepada orang yang terdampak. Dalam hal ini,
kebakaran seperti yang terjadi di Los Angeles bisa menjadi suatu panggilan bagi kita untuk bertindak sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka yang terdampak akibat bencana alam itu. Yang ketiga, konsekuensi tindakan manusia. Banyak kebakaran hutan seperti yang terjadi saat ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebagai aktivitas manusia. Baik yang dilakukan dengan sengaja, seperti pembakaran liar. Demikian juga yang tidak disengaja, oleh karena pemanasan global akibat polusi. Dalam hal ini, bencana seringkali menjadi hasil dari dosa kolektif umat manusia terhadap alam. Sebagai hasil dari dosa kolektif ini, seharusnya manusia menyadari tanggung jawab untuk tidak terus-menerus merusak alam dengan membabat hutan. Tapi melalui apa yang terjadi seperti kebakaran, kita harus memperbaiki kelakuan kita sebagai tanggung jawab kita manusia terhadap alam ciptaan Tuhan. Yang keempat, dunia yang rusak oleh dosa. Orang Kristen percaya bahwa dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dari dosa itu telah terjadi kerusakan yang begitu parah di dalam dunia ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 20-22, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Fenomena-fenomena alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan berbagai bencana lainnya seringkali dianggap sebagai konsekuensi dari dunia yang tidak sempurna, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan tidak selalu sebagai akibat hukuman langsung dari Tuhan. Yang kelima, peringatan atau teguran. Orang Kristen memandang bencana sebagai cara Tuhan untuk mengingatkan manusia agar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dalam Alkitab, peringatan semacam ini seringkali terlihat dalam konteks Israel yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Lalu Tuhan memberi peringatan melalui nabi-nabinya, ada bencana dan sebagainya seperti kelaparan, dan itu menjadi suatu tanda Tuhan sedang mengingatkan umatnya supaya kembali dan bertobat kepada Tuhan. Yang keenam, semua kejadian yang ada di dalam alam semesta ini berada di dalam kontrol Tuhan sebagai Sang Pencipta. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia Maha Berdaulat atas segala sesuatu. Mazmur 46 ayat 2-4 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat-ayat ini memberikan kepada kita suatu penegasan bahwa Tuhan sebagai Sang Pencipta, Dia yang mengontrol
segala peristiwa yang terjadi di dalam alam ini. Namun, bukan berarti setiap kejadian buruk langsung mencerminkan hukuman Tuhan. Misalnya Yesus sendiri mengingatkan di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 agar kita tidak mengaitkan bencana secara langsung dengan dosa seseorang. Tetapi itu menjadi suatu peringatan untuk membawa kita kembali bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak selalu dapat memastikan apakah suatu bencana adalah hukuman langsung dari Tuhan. Tetapi yang saya ingin bagikan kepada kita pada kesempatan ini adalah respon yang terbaik yang perlu kita miliki dalam hidup kita menghadapi apapun termasuk bencana alam. Kita membangun suatu hubungan akrab dengan Tuhan dalam kerendahan hati, dalam pertobatan, dan menyerahkan hidup kita sebagai alat kasih Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama manusia yang menjadi korban akibat bencana-bencana yang terjadi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat memahami apa yang merupakan pertanyaan. Apakah kebakaran di Los Angeles merupakan hukuman langsung dari Tuhan? Dengan apa yang saya sudah bagikan, menolong kita untuk memahami mengenai pertanyaan ini melalui apa yang saya sudah bagikan dalam video ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengomentari, silakan menyampaikan komentarnya di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.